Sedulurku semua, ada nggak yang merasa cemas ketika bekerja ya? Ketika bekerja. Yang kecemasan ini kadang-kadang berjalan lama ya, sedulurku ya. Oke, kita bahas tentang kecemasan di tempat kerja. Yuk, setelah satu ini. Pagi-pagi, lu bergegas mandi, walau petani, ku harus tetap trendy. Pagi yang indah, seindah Nafa Urba, semangat hidup semakin tak terbantah. Jangan ragu, jangan bimbang, berusaha biar kaya. Jangan malas-malas untuk bekerja, jangan malas-malas untuk berkarya. Kalau kamu ingin raih mimpimu, jangan tidur dulu. Oke, sedulurku. Jadi di tempat kerja itu kadang-kadang orang merasa gak enak ya. Dan dia merasakan kalau misalnya tempat kerjanya itu maaf nih toksik atau gimana, ketemu bos galak dan lain-lain. Nah, biasanya sedulur kita ini mengalami cemas biasanya di tempat kerja ya. Nah, ini seringkali kita lihat dan sedulur-sedulur kita pasti nggak nyaman dengan itu. Dan yang pertama adalah sedulur kita itu merasa terintimidasi dengan bosnya atau atasannya atau supervisornya. Padahal cuma ketemu aja, dan bos dan supervisor itu kadang-kadang hanya mengarahkan, menunjukkan bagaimana bekerja yang baik karena dia sudah banyak pengalaman. Tapi sedulur kita ini mengalami masa terintimidasi. Cuman ketemu aja padahal. Nah itu. Terus kemudian yang nomor 2 nih. Nah, dia nggak bisa bedain antara kehidupan bekerja dan di rumah. Mungkin ada problem di rumah dibawa kerja, problem di kerjaan dibawa ke rumah. Ya, jangan begitu ya sedulur ya. Mungkin lagi cemas dianya ya. Terus kemudian nomor 3 nih kita lihat. Biasanya sedulur kita itu menunda-nunda pekerjaan, menunda-nunda job yang harusnya dia bisa kerjakan lebih awal atau bisa dia kerjakan lebih bagus lagi gitu sedulur ya. Nah, makanya dari sini jangan sampai menunda-nunda kerjaan. Nah, kemudian yang nomor 4 nih, menurut dia harus berpenampilan seperfect mungkin apapun, merasa tertekan harus terlihat sempurna semuanya. Nah, sampai seperti itu. Santai dulu aja sedulurku ya, lakukan seperti biasa rutinitasnya kerja, datang, kerjakan, selesaikan dengan baik gitu ya sedulurku ya. Itu yang nomor 4, needing everything to be perfect. Sebenarnya tidak terlalu dituntut itu sesuai SOP aja udah cukup sedulurku ya. Nah, kemudian yang perlu kita lihat lagi nih sebenarnya, dia merasa semuanya jadi kacau gitu ya. Nah, sedulur-sedulur kita yang merasakan kecemasan di tempat kerja, merasakan semuanya kacau banget nih, semuanya nih kerjaan ini numpuk semuanya, aduh nggak enak perasaan, aduh pusing. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah kecemasan di tempat kerja dan seharusnya nggak seperti itu ya. Nah, biasanya diawali dengan pagi-pagi bangun dia merasa cemas, sudah aduh kerja lagi nih, aduh nggak enak banget, berangkat enggak, seperti itu. Nah, sedulurku, ada yang nggak seperti ini, itu yang nomor 6 ya. Jadi bangun pagi sudah merasa nggak enak, cemas, akhirnya dia nggak berangkat kerja. Ada yang kita temui sedulur kita yang mencoba berkonsultasi kemarin seperti itu. Dia ketika bangun pagi udah nggak enak, nggak semangat, ada pokoknya sampai dia minta libur, minta cuti, atau nggak masuk atau ngilang dari kerjaan seperti itu. Jadi itu masuk high functioning anxiety at work. Nah gitu sedulur ya. Jadi seperti itu. Nah, yang nomor 7 nih, dia merasakan suatu rasa bersalah. Muncul rasa bersalahnya nih, bicara seperti apapun, jangan-jangan gue nanti dimarahin bos, jangan-jangan ini bener gak ya, ini udah sesuai SOP belum ya. Nah, merasa bersalah terus ya, padahal nggak ada sesuatu yang terlalu berarti gitu ya.
misalnya kurang target ya biasa aja kurang target gitu, tapi ya dan merasakan hari-harinya ketika di kantor itu merasa bersalah terus, dan sampai kebawa pulang rasa cemasnya itu, sampai kebawa pulang rasa bersalahnya itu sampai kebawa pulang ke rumah. Nah seperti itu ya seluruhku ya. Dan sampai nih ya yang nomor 8 nih, sampai dia lupa makan ya, lupa tidur gitu ya, karena merasa bersalah, cemas ya, takut dimarahin bos segala macam. Jangan sampai seperti itu ya seluruhku ya. Ayo kerjakan sesuatu sesuai SOP, sesuai ya yang sudah diberikan kerjaan itu dan sudah disepakati bersama, lakukan saja. Karena apa? Capek pikiran itu lebih sulit ngilangin daripada capek badan. Makanya kerjain aja ya, waktunya istirahat gitu seluruhku. Mudah? Nggak mudah seluruhku, butuh waktu, butuh proses ya, butuh mungkin nasihat dari senior SPV yang bisa kita lakukan biar lebih baik lagi kerjaan kita. Nah gitu seluruh ya. Ada nggak yang seperti itu? Nah ya, nah ada lagi nih, yang nomor 9. Kita lihat nih seluruh kita nih. Aduh, dia merasakan selain lupa makan, dia merasakan ragu-ragu dengan performa dia, padahal dia sudah kerjakan sebaik-baiknya, sudah lembur, sudah melakukan semuanya, bahkan dia kadang ya mengerahkan semua energi pikirnya dia atau tenaganya, tapi dia masih merasakan suatu keraguan. Nah seperti itu, jadi ragu terus. Ada nggak yang seperti itu teman-teman kerja kita? Nah kita bantu ya, barangkali bisa memperbaiki kinerja dan teamwork kalian jadi bisa berjalan dengan baik itu seluruhku ya. Nah jadi jangan sampai kita cemas di tempat kerja gitu ya, jadi ya sampai seperti itu ya. Nah pada akhirnya nih dia mikirin kerjaan sama tadi kerjaan rumah, dia susah untuk masih mikirin kerjaan aja. Jadi besok kerja udah pulang di rumah dia masih mikirin kerjaan aja. Nah besok ngapain ya, besok ngapain lagi ya. Udah pulang aja dulu, seneng-seneng sama keluarga di rumah ya, ngopi bareng teman-teman, nggak perlu ngomongin kerjaan lagi. Waktunya santai dulu ya. Waktunya bangun pagi mandi ya kan, harus trendy gitu ya, tapi pisahkan antara kerjaan dan apa yang lu lakuin ketika harus bersenang dengan kawan-kawan atau keluarga di rumah gitu ya sedulurku ya. Yuk kita bantu sedulur kita yang mungkin lagi ngerasa nggak enak dengan kerjaan dia dan merasakan teman-temannya semua toksik. Jangan, kita bantu aja apa yang lu rasain sekarang, relax bentar lah. Nah terutama ngopi bentar lah gitu. Letakkan kerjaan sebentar, relax di rumah, besok bangun pagi kerja lagi, gas lagi gitu, lakukan sebaik-baiknya gitu seluruhku ya. Ayo kita bantu seluruh kita ketika dia mengalami cemas ya, anxiety di tempat kerja ya, datang ke dokter, psikiater ya, atau ke psikolog klinis buat memperbaiki kinerja dan kualitas hidupnya. Gitu seluruhku, tetap waras dan gaspol, sehat selalu. Bangun pagi-pagi langsung bergegas mandi, tapi kamu jangan scroll HP terus.